ya. Kita buat ini dihitamkan. Ini judulnya. Kalau mau buat di sini judul boleh juga, misalkan judul apa ya. Di mana rencana penelitian mereka? Di Kungkai. Kungkai City. Di mana? Di SD. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Merangin ya. Ini dikapitalkan juga. Pasti di sini Desa Kungkai itu ya. Desa Kungkai, Kecamatan Bangko. Ya, kabupaten ini nggak usah, karena sudah dituliskan Merangin di situ. Nah, kalau seandainya, atau Bapak besarkan, kalau mau dia itu lengkap, di sini bisa kamu buat tabel, ya. Tabel 1, 2, 3, coba. Misalnya nomor, ya. Sini rumusan masalah. Ya. Kalau ini apa ya? Kita buat aja instrumennya di sini. Atau metode pengumpulan data. Ini instrumennya. Nomor 1. Rumusan masalahnya apa? Bekel kemarin yang pertama. Satu. Apa rumus masalahnya? Ada rumus masalah. Ya. Nah. Tergantung kebutuhan. Kalau mau landscape, mau dia portrait ya, berdiri boleh. Boleh pilih. Ini kan ada beberapa porsi kan, orientasinya. Portrait atau landscape. Ada bagian? Bagaimana menciptakan bahan ajar ya? Bahan ajar pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Merangin. Tidak? Nah, oke. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data diantaranya ada wawancara ya. Observasi dulu biasanya, enggak? Nah,
Nanti ada lagi di bawahnya ini wawancara. Ada lagi berikutnya itu adalah dokumentasi. Nah, dari makalahnya tadi ya, atau proposalnya, mana tadi itu yang ini ya, ini coba kita analisa dari isi makalah. Menciptakan pengertiannya perlu ditanya nggak? Ya. Saya ditanya. Kalau ditanya berarti kita menguji kemampuan pengetahuan gurunya. Apakah yang dimaksud yang bahan ajar, Bu? Nah, kan? Ini sepertinya tes pengetahuan ini. Bukan itu. Nah, coba kita lihat lagi bahan ajar yang struktur melaksanakan sebagai bentuk bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru. Nah, berarti kan ini kan bahan ajar apa? Kalau pertanyaannya dah. Ya, ini kita ambil, Bapak kopikan itu. Ya. Misal kalau dalam wawancara, ini kita buat wawancara dulu. Kenapa Pak? Yang paling mudah itu wawancara. Ya. Dia berupa pertanyaan kan. Swedia, Indonesia. Udah. Ya. Berarti sini bahan ajar apa yang digunakan guru untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ini satu nih kan, yang pertama. Nampak tuh yang Bapak tampilkan? Sodik, nampak? Ya ini ya. Nah, ini kan baru satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan. Ini kita bikin nomor supaya mempermudah. Ini contohnya. Pak ganti dulu biar sama tagnya Calibri. Nah, tentu dari pertanyaan, kalau ini pertanyaannya, adakah yang bisa kita amati? Apa? Mengobservasi bahan ajar yang digunakan guru dalam pelaksanaan belajar mengajar. Ini nomor 1 nih. Nah itu. Nah, terkait dengan yang ini, adakah yang bisa kita buat jadikan dokumen? Apa yang bisa didokumentasikan? Kalau foto seperti itu namanya observasi. Kan dilihat kan? Nah, itu. Yang dokumen yang mana Pak? Bahan ajarnya itu. Berarti bahan ajar yang digunakan oleh guru. 1. Buat 1 Pak, buat bahan ajar PAI ya, yang digunakan oleh guru itu. Paham tuh maksudnya? Itu dokumen namanya. Tapi kalau kamu foto, itu bukan lagi dokumen namanya. Hasil foto itu sama dengan hasil pengamatan. Oke, berikut. Ini lanjut.
Nah, ini kan baru satu kan? Satu. Cek lagi di sini di dalam makalah. Mana makalahnya? Ini. Bahan ajar dimaksud berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Nah, tentu ini kan bagian dari keterangan yang di atas tadi. Apakah guru itu kalau kamu mau membuatnya lebih lengkap sebagai mungkin pedoman kamu nanti supaya nggak lupa, nah dibuat seperti ini. Sorry, ini tadi ya. Dibuat di dalam kurung. Nah, itu dia. Tertulis atau tidak tertulis. Supaya yang ini jangan ditanya, ibu pakai yang tertulis atau tidak tertulis. Nah, itu kan tunggu saja dia mengungkapnya. Kalau dia bingung baru bahan belajar apa yang digunakan guru. Tambahkan aja tuh. Nah, itu. Nah, berikutnya ini kita satukan sampai ke sini ya. Ini kan satu nomor aja nih. Siapa tadi? Tanggung satu lagi. Atau nomornya nggak usah, nggak apa-apa juga lah nih. Nggak guna juga deh ya. Jadilah nomor ini kan. Rumusan masalah kedua apa? Bagaimana menciptakan lingkungan belajar pada pembelajaran? Ciptakan lingkungan belajar pada pembelajaran PAI. Di mana? Iya. Yang ketiga, bagaimana menciptakan sistem belajar mengajar pada pembelajaran? Bagaimana menciptakan sistem belajar mengajar pada pembelajaran PAI di SMP. Nah, kita selesaikan satu-satu dulu. Setelah dapat baru pertama kan, berikut kita telusuri lagi di dalam makalah. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtun dan sistematis. Ada yang bisa kita tanyakan terkait dengan penjelasan ini? Apa? Apa saja kompetensi? Apa saja kompetensi? Gimana? Kalau besar ya? Dia besar ini. Ini merah-merah ini karena dia ini bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nya kayak gini. Ini nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Yang ada itu instruktur, bukan instruktor. Kagak nanti jadi traktor ya. Nah, yang ini tadi ada nggak yang bisa ditanyakan ini? Kalimat yang Bapak bloknya. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi, maksudnya kompetensi inti atau kompetensi dasar secara runtun dan sistematis, sehingga secara akumulasi atau kumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Apakah bahan ajar? Ya. Ini kita copy aja, nanti Bapak edit.
di sini kan. Terus nomor 2 kan. Ini Bapak paste saja. Ini Bapak enter ke bawah. Apakah bahan ajar yang digunakan guru dapat membuat siswa mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi secara runtut dan sistematis? Nah, itulah pertanyaannya dah. Gunakan. Nah, itu. Nah, begitu juga di sini. Apa yang bisa diobservasi yang nomor 2 ini? Sama ya? Sama. Oke, berarti nggak perlu kita tambah. Sip. Kemudian di sini ada sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Apa yang bisa ditanyakan? Apakah bahan ajar, tetap bahan ajar, kan katanya bahan ajar di sini, ya kan? Fokuslah dengan bahan ajar ya. Yang digunakan secara akumulatif mampu membuat siswa ya, menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Ya kan? Ada yang bisa kita amati? Tidak ada. Ada yang bisa kita dokumentasikan? Iya, bahan ajar. Berikut kita cek lagi makalahnya. Bahan ajar merupakan ya, informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penilaian implementasi pembelajaran. Ada yang bisa kita tanyakan terkait dengan konteks ini? Tidak ada. Coba lihat, bagus. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru. Apakah bahan ajar termasuk dalam informasi, alat dan teks? Apakah bahan ajar yang digunakan berupa informasi, alat atau teks? Itu aja kan? Ya. Ada yang bisa kita amati terkait dengan yang ini? Tidak ada. Sama ya? Bapak baru mau pulang. Nah, kemudian kelima berikut yang diperlukan guru instruksi untuk perencanaan dan penanganan implementasi pembelajaran. Nah, ini kayaknya nggak ada ya. Nah, begitu juga dengan menciptakan lingkungan belajar. Tapi jangan lupa, tadi kan ada kata-kata menciptakan. Nah, jangan lupa nanti ditanyakan bagaimana guru itu menciptakan bahan ajar itu.
cari di dalam makalahnya itu cara-cara menciptakan bahan ajar. Ada nggak? Kalau nggak ada Pak, berarti cari teori baru. Oh, boleh Pak, kalau di dalam. Ya, ya, kan pendukung kan. Nah, jadi yang seperti ini Bapak ingin jelaskan pada kamu, ini sangat bermanfaat di saat kamu menulis skripsi nanti. Seperti video yang Bapak tampilkan tadi tuh. Gimana tadi videonya? Di sini ya? Enggak. Ini. Bukan. Oh ini. Oh, bukan. Coba buka ulang ya. Coba kamu lihat bagaimana Bapak menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan tugas ini. Di bikin instrumen berdasarkan teori ya? Iya Pak. Iya. Itu Bapak bimbing mahasiswa secara online. Coba kita lihat yang persiapan mengajar ini, teorinya di mana nih? Persiapan mengajar di bab 2. Bab 2. Persiapan mengajar. Nampak tuh? Nah, itu di bab teori itu. Iya. Deskripsi teori. Persiapan mengajar yang mana? Persiapan Prosedur. karakteristik, prinsip. Terdengar suaranya tuh. Persiapannya. Iya. Nanti di handphone kamu yang jelas yang kamu ini bukan di YouTube nih, videonya di Google Drive. Itu yang nomor 1 ya Pak? Ya, yang nomor 1 implementasi strategi pembelajaran ekspositori ini. Nah, yang kan ada persiapan mengajar kan? Pertama ini. Iya. Jadi mana dia? Sugesti. Ini bukan. Persiapan. Bukan. Ini persiapan yang ini kan? Langkah-langkah nih. Iya, langkah-langkah persiapan. Ini Eka PTK ya enggak? Enggak Pak. Nah, ini persiapan Langkah-langkah. memberikan sugesti ini ya, memberikan sugesti. Iya Pak. Nanti mengamati guru memberikan sugesti pada siswa. Oke. Kemudian bagaimana guru itu wawancara ya? Iya. Ini kan tulisannya. Wawancara. Wawancara. Kurang Pak. Ya. Wawancara. Jadi kalau kita majukan dikit, hapus deh. Penghapus. Penjawab jadi ribut. Gak usah dijawab, biarin aja pakai. Yang ini aja. Jadi yang pertama tadi kan persiapan, yang ini kan itu sama dengan yang bagian ini. Indikator. Ya. Ini yang ini sama juga dengan ini ya, persiapan.
Bukan yang ini, yang ini sama ya. Ya. Pensilnya kadang hilang dari mana yang ini ya. Oke. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan pertama observasi, kemudian wawancara, berikut dokumentasi. Oke. Persiapan memberikan suatu manifestasi itu kan yang ini tadi ya. Kemudian mengumumkan ya kan tujuan pembelajaran. Ada suara lain tujuan pembelajaran. ya. Itu ada yang bergabung di Zoom meeting tapi lagi yang ini sama dengan itu contoh juga cara membuat instrumen penelitian itu. Oke. Nah, harapan Bapak minggu ini kita sudah clear semua. Clear mulai dari isi makalah 25%. Kenapa dari sekarang harus 25, Pak? Supaya nanti ditambah lagi masih bertahan 25 dia. Kalau seperti tadi kan Wikel ada 381 kan. Nah, kalau 81 tidak diperbaiki, besok kita tambah lagi dia kan. Nah, itu. Maka dari itu kalau misalnya proposalnya 25, nanti kita tinggal nambah hasil penelitian, itu nggak jauh nambahnya. Kalau tadi kan makalah ini baru berapa halaman nih? Baru 9 halaman ya. 9 halaman. Nanti kan hasil penelitiannya dari 15 sampai 25 halaman. Wah, banyak Pak ya, banyak. Itu pun spasinya spasi 1. Kalau ini kan enggak nih. 1 spasi. Lihat buku panduan penulisan jurnalnya. Ya. 15 minimum. Bimbingan apa nih? Tak boleh, ini kan Bapak bimbing nih. Atau nanti kalau mau bimbingan di luar jam mata kuliah, nanti melalui Zoom meeting aja. Nanti siapa yang mau ikut saja gitu kan. Yang ada kuota yang mau ikut silakan. Gimana? Share dokumen? Bisa. Apanya? Kan ada sarananya. Apa share ini? Contoh seperti ini. Coba kamu buka link ini ya. Nah ya. Pelatihan. Bukan di sini. Ini tempat Bapak sering Zoom meeting sama mahasiswa. Ini Bapak kirim ke kelas kita. Sebagai contoh, yang mau coba masuk silakan. Meeting jam 10 AM. Bapak harus login dulu.
Pergi dari tempatnya. Nah, coba bagi yang mau masuk silakan. Ini kalau mikrofon di sini, di handphone juga hampir sama posisinya, cuman layarnya kecil. Ini kan. Nah, ini kamera, ini Bapak coba matikan kamera yang ini dulu.